Pemirsa, Presiden Joko Widodo akhirnya mengklarifikasi langsung polemik perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Presiden memastikan belum membuat kesepakatan apapun dengan Freeport dan tidak akan mengubah PP untuk mempercepat keputusan perpanjangan kontrak Freeport. Presiden Joko Widodo akhirnya menengahi polemik perpanjangan kontrak Freeport antara Menteri ESDM dan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Karena kian melebar hingga memantik aneka penafsiran dan spekulasi berbagai kalangan di luar kabinet. Menurut Presiden Jokowi, proses yang berjalan saat ini hanya sebatas pembicaraan terkait 5 syarat pemerintah yang harus dipenuhi Freeport jika ingin memperpanjang kontraknya pada tahun 2019. Antara lain soal keterlibatan Freeport untuk membangun Papua, penggunaan konten lokal, divestasi saham sebesar 10,64%, dan kejelasan soal royalti dan pembangunan smelter. Tidak ada PP-PP-an. Undang-undangnya itu jelas bahwa perpanjangan itu diperbolehkan 2 tahun sebelum kontrak habis. Berarti sebelum 2021, nanti 2019. Sekarang ini memang prosesnya pada proses-proses berbicara. Misalnya, kita minta masalah pembangunan Papua. Yang kedua, kita minta juga masalah yang berkaitan dengan lokal konten yang digunakan. Yang ketiga, kita juga berbicara divestasinya. Dan yang keempat, masalah royalti. Dan yang kelima, masalah yang berkaitan dengan industri. Jangan sampai diambil mentah-mentah gitu, harus ada smelternya. 5 ini yang baru diproses. 5 poin penting yang disebut Jokowi merupakan rangkuman dari 17 poin renegosiasi pemerintah dengan Freeport dalam rangka penerbitan izin usaha pertambangan khusus seperti diamanatkan Undang-Undang Minerba tahun 2009. Poin besar pertama terkait keterlibatan Freeport membangun Papua yang berisi 11 poin yang menjadi domain pemerintah daerah dengan Freeport. Antara lain memindahkan pusat operasi Freeport dari Jakarta ke Papua, memperbaiki hubungan Freeport dengan Pemprov Papua dan kabupaten sekitar, meningkatkan peran serta BUMD dan pengusaha Papua dalam kegiatan subkontrak, dan mewajibkan Freeport menggunakan jasa Bank Papua. Sedangkan 6 poin lainnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. 4 dari 6 poin itu sudah disepakati. Antara lain, Freeport bersedia menciutkan 58% wilayahnya dari 212.950 hektar menjadi 90.360 hektar. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja, barang, dan jasa dalam negeri, membangun smelter dan divestasi saham. 2 poin lain yang belum disepakati antara lain kontribusi kepada penerimaan negara dan status hukum kelanjutan operasi Freeport setelah masa kontrak habis pada tahun 2021. Meski demikian, realisasi dari poin-poin kesepakatan itu masih tersendat. Antara lain soal divestasi 30% saham Freeport seperti diamanatkan PP nomor 77 tahun 2014. Persentase divestasi saham itu termasuk 9,36% saham Dwi Warna atau saham merah putih yang sudah dimiliki pemerintah Indonesia. Karena Freeport menginginkan divestasi saham melalui IPO dan bukan penawaran langsung kepada pemerintah. Berdasarkan laporan Kementerian ESDM, Freeport sudah mengajukan penawaran divestasi saham sebesar 10,64% kepada pemerintah, sedangkan 10% sisanya belum jelas. Selain itu, komitmen pembangunan smelter juga baru terrealisasi sekitar 13,46% per akhir Juni 2015 dengan nilai investasi sebesar 2,3 miliar dolar Amerika. Freeport juga telah menyetorkan uang jaminan kesungguhan proyek senilai 115 juta dolar serta 128 ribu dolar untuk penyewaan lahan milik PT Petrokimia Gresik seluas 80 hektar dan menandatangani Land Definitive Agreement dengan Petrokimia terkait penyewaan lahan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.